Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa kembali dengan segmen kesehatan ya, masih bersama saya Dr. Idam. Hari ini kita akan membahas terkait olahraga apa yang sebaiknya kita lakukan, terutama bagi para pemula atau bagi mereka yang kelebihan berat badan atau bahkan obesitas, dan terkait waktu ya, kapan baiknya atau kapan saja kita bisa berolahraga. Karena kemarin kita sudah bahas tentang pentingnya berolahraga. Baik, untuk sedikit pengulangan bahwa Kementerian Kesehatan menganjurkan bahwa kita sebaiknya berolahraga 30 menit sehari dan 5 kali sepekan. Nah, bagi mereka yang pemula, sebaiknya melakukan olahraga yang ringan, 1, yang disenangi, 2, dan kalau bisa yang ada temannya ya, supaya tidak gampang jenuh. Olahraga apapun itu boleh ya, saya ulang, yang ringan, kemudian yang disenangi, dan yang ketiga sebaiknya ada partner untuk berolahraga biar kita tidak jenuh. Nah, untuk bagi mereka yang mempunyai masalah di berat badan, sangat tidak dianjurkan untuk berolahraga yang menyebabkan kaki dan lututnya itu terbebani full oleh berat badannya. Maksudnya adalah jangan sampai melakukan olahraga justru yang tadinya kita harapnya ada kebaikan kesehatan, ada peningkatan kualitas hidup, justru membuat kita ya, yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, justru menimbulkan sakit dan akhirnya berhenti total berolahraga. Nah, jadi bagi mereka yang dengan kondisi tersebut ya, yang punya berat badan berlebih atau punya obesitas, sebaiknya melakukan olahraga yang tidak melompat. Seperti apa? Lari, kemudian main basket, kemudian badminton mungkin, kemudian tenis meja, tenis lapangan, yang bisa saja ada kegiatan melompat karena tubuhnya akan terbebani full dengan badannya, maksudnya lutut dan kakinya akan terbebani full dengan berat badannya. Jadi untuk mereka sebaiknya melakukan olahraga bisa jalan ya, atau paling bagus adalah sepeda statis. Jadi semua berat badannya itu tertopang di bokongnya dan kakinya tidak terbebani full dengan berat badannya. Jadi bisa sepeda statis. Kenapa saya lebih menganjurkan sepeda statis ketimbang sepeda untuk di luar ya? Karena sepeda statis ini untuk penderita yang berat badan lebih atau bahkan yang obesitas lebih aman. Karena dengan berat badan yang agak lebih, jelas limitasi gerakannya ada, pergerakannya terbatas, dan manuver-manuver yang dia lakukan di jalan raya ketika ada sesuatu atau insiden yang terjadi justru bisa mencelakai dirinya. Nanti kalau sudah berat badannya perlahan turun, baru bisa dianjurkan untuk olahraga-olahraga yang bisa kaki dan lututnya menopang seluruh berat badannya. Sampai kapan dia harus melakukan olahraga seperti ini? Yaitu sampai nanti berat badannya minimal hanya overweight ya, tidak sampai obes. Atau paling bagus dengan berat badan normal baru bisa melakukan olahraga yang bisa terbebani lutut dan kakinya oleh berat badannya. Jadi saya ulang, untuk mereka yang memiliki berat badan berlebih, sebaiknya melakukan olahraga-olahraga yang tidak membebani lutut dan kakinya. Dan yang paling penting juga ya adalah mengurangi berat badannya. Seperti yang saya sudah sampaikan ya, bahwa idealnya berat badan itu dikurangi sebulan sekilo. Bahkan Kementerian Kesehatan mengatakan maksimal 2 bulan, sebulan 2 kilo. Jangan lebih. Kalau saya sih lebih cenderung ke sebulan 1 kilo saja turunnya, agar penurunan berat badan bisa ditoleransi oleh tubuh, 1,
dan penurunan berat badan bisa ditoleransi oleh kulit supaya tidak terlalu keriput. Kalau terlalu drastis misalnya sampai 5 kilo dalam sebulan, itu kulitnya akan kelihatan mengkerut. Jadi secara estetik tidak baik. Nah, ada juga olahraga yang bisa membakar kalori yang cukup banyak dan artinya bisa mempercepat penurunan berat badan untuk ke arah normal, yaitu adalah olahraga beban ya. Beban seperti olahraga nge-gym ya, angkat berat. Nah, tapi sekali lagi butuh teman, terutama pelatih atau instruktur, agar melakukan olahraga tersebut, dalam hal ini gym ya, fitness, biar tidak cedera. Karena sekali lagi tujuan olahraga adalah menambah kualitas kesehatan, bukan justru menambah masalah dalam kesehatan. Untuk itu jika teman-teman ya atau para pemirsa ingin berolahraga, memulai olahraga, silakan memilih olahraga yang saya sebutkan tadi, tapi ada perlakuan khusus untuk mereka yang memiliki berat badan berlebih. Nah, sekarang kita berbicara terkait waktu. Terkait durasi sudah kita bahasakan dari pekan lalu. Hanya sedikit pengulangan bahwa sebaiknya 30 menit dalam sekali berolahraga dan 5 kali dalam sepekan. Dan saya ingatkan tidak boleh dirapel, dikumpulkan. Misalnya saya hanya bisa olahraga hari Senin, saya langsung 150 menit, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya tidak berolahraga. Itu tidak tepat. Jadi harus rutin, continue, dan minimal 30 menit sehari. Tidak perlu yang langsung tiba-tiba 1 jam. Kebanyakan olahraga yang bisa menimbulkan kita perasaan ceria, perasaan bahagia adalah olahraga yang dalam bentuk permainan. Misalnya bulu tangkis, misalnya tenis meja, tenis lapangan, yaitu ada partner yang kita bisa sebagai teman berolahraga dan bisa menimbulkan keceriaan, bisa menimbulkan suasana yang bahagia. Kalau ya tidak mengecilkan olahraga lari ya, walaupun banyak yang orang hobi olahraga. Kalau olahraga lari kemudian sendiri itu cukup sulit ya dilakukan sebagai pemula. Apalagi misalnya saya sudah pernah mencoba sambil lari, sambil coba berdiskusi, bercerita, itu cukup sulit. Sedangkan kalau olahraga yang saya sebutkan tadi seperti badminton, kemudian tenis meja, tenis lapangan, ada jeda-jeda yang bisa kita tertawa di dalamnya, kemudian mungkin saling ledek. Jadi ada keceriaan yang kita dapatkan selain gerakan-gerakan fisik yang insya Allah itu jelas membakar kalori. Nah, sekarang terkait waktu ya, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berolahraga? Ini yang menjadi pertanyaan paling banyak dilontarkan ya ke para dokter. Dok, olahraga apa yang paling baik? Jawabannya simpel. Olahraga yang paling baik adalah olahraga yang segera dilakukan. Karena kebanyakan di antara kita adalah lebih banyak teorinya ketimbang aplikasinya. Saya mau olahraga tapi lagi hujan, besok saja. Saya mau olahraga tapi sudah malam, jadi besok saja. Jadi kapanpun mau olahraga sebenarnya boleh. Tapi memang untuk jamnya yang paling dibatasi itu adalah jangan melebihi dari jam 11 malam. Jadi karena itu memang sudah selayaknya kita tubuh kita punya hak untuk istirahat. Jadi olahraga jam berapapun itu silakan dilakukan, tapi jangan lebih dari jam 11 malam. Nah, yang baik yang mana? Pagi, siang, sore, atau malam? Sekali lagi, yang baik adalah yang pertama dilakukan dulu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, yang paling baik adalah dilakukan dulu. Nanti kalau sudah continue, silakan diatur waktunya sesuai dengan kebutuhannya. Dalam artian apa? Mungkin dia bekerja, dia hanya bisa jeda di istirahat siang, ya silakan berolahraga siang. Kalau dia bisa mungkin berolahraga sebelum bekerja di subuh, setelah sholat subuh, silakan berolahraga setelah subuh. Hanya yang perlu diingat adalah jangan sekali-sekali mencoba berolahraga kalau Anda tidak cukup atau tidak terpenuhi kebutuhan istirahatnya atau kebutuhan tidurnya. Yang tadinya kita berharap kualitas kesehatan kita menjadi baik, karena justru kurang tidur, kebutuhan tidurnya tidak cukup, dan dipaksakan olahraga, akhirnya justru menjadi sakit. Yang saya sering lakukan ya, sekedar sharing ya, saya hampir setiap hari berolahraga ya. Saya lakukan yang saya senangi seperti
futsal, kemudian badminton, kemudian nge-gym, rata-rata sih menimbulkan kesenangan ya. Terutama yang saya rasa cukup bikin kesenangan tuh olahraganya ada partner seperti badminton dan futsal ini. Saya lakukan rata-rata malam. Alhamdulillah baik dan tidak ada masalah sampai saat ini. Hanya saja ada pertanyaan yang muncul ketika orang berolahraga malam adalah apakah boleh mandi malam? Boleh-boleh saja, insya Allah tidak bermasalah. Dengan catatan ya, kalau teman-teman setelah berolahraga malam pengen mandi, silakan. Pengen mandi dengan air yang lebih hangat boleh. Tapi catatannya adalah jika ingin mandi dengan air yang lebih hangat dari suhu lingkungan, suhu air yang pada saat malam itu, biasanya suhu air itu sekitar, kalau malam ya, sekitar mungkin 23-27, boleh dinaikkan. Tapi jangan terlalu panas ya, atau terlalu hangat lebih dari suhu kulit. Kenapa? Kalau terlalu hangat ya, lebih dari suhu kulit, justru itu nanti akan menyebabkan kita setelah mandi akan terasa menggigil. Nah, sebaiknya paling tinggi itu sesuai dengan suhu kulit kita. Suhu kulit kita ini sekitar 36 derajat Celcius. Tidak perlu mencari alat termometer ya, hanya cukup celupkan tangan. Kalau sudah terasa pas dengan kulit, ya silakan. Karena kalau kita dalam kondisi normal, ketika kita celupkan tangan kita dalam air di malam hari akan terasa dingin. Itu artinya memang ada perbedaan suhu antara air lingkungan dengan suhu badan kita. Jadi naikkan suhu airnya, kemudian kalau sudah sesuai silakan mandi. Yang kedua untuk tips mandi malam ini, setelah mandi saran saya gunakanlah pakaian yang langsung hangat ya. Jadi dia menjaga panas tubuh biar tidak keluar. Karena setelah kita mendapatkan air yang lebih hangat dari suhu lingkungan, setelah selesai mandi kita ketemu dengan lingkungan yang seperti biasa, akhirnya nanti panas kita akan keluar dan kita akan terasa menggigil. Makanya gunakan pakaian yang hangat. Bisa juga menggunakan minyak ya, entah itu yang ada mentolnya seperti minyak kayu putih juga boleh. Yang biasa saya lakukan seperti itu, alhamdulillah tidak membuat saya menggigil setelah mandi. Kondisi atau suhu tubuh saya yang baru saja berolahraga masih terjaga dengan baik dan alhamdulillah tidak menimbulkan masalah. Dengan catatan kalau bisa jangan mandi di atas jam 12 malam. Dan yang paling penting ini, ketika kita sudah mulai bisa berolahraga rutin dan teratur, perlu dijeda antara jam makan sama jam berolahraga. Ada teman-teman yang karena dia lapar, namun dalam waktu dekat juga dia harus berolahraga. Bahkan dengan makan dan berolahraga dalam waktu dekat itu justru membuat dia tidak maksimal dalam berolahraga. Tidak jarang ada yang hampir muntah, bahkan muntah. Dan ini pernah saya dapati ya. Jadi ketika ingin makan sebelum berolahraga idealnya minimal sekitar 2 jam. Dan jangan porsi biasa. Porsinya itu harus minimal ya, maksimal setengah porsi yang kita makan. Karena akan terbebani tubuh kita. Karena setiap organ yang bekerja ekstra di tubuh kita ya, misalnya kita lagi makan nih, tentunya lambung kita, saluran cerna kita bekerja lebih ketimbang tidak ada isi makanan. Akhirnya banyak aliran darah ke situ, terfokus ke situ karena butuh oksigen dan butuh nutrisi. Kalau kita sudah makan, organ kita bekerja ekstra ya, organ pencernaan, terus kita olahraga lagi, otot-otot bekerja ekstra lagi, jadi suplai oksigennya akan tidak terdistribusi dan baik, mau ke lambung apa mau ke otot gitu. Jadi sebaiknya diatur antara jeda makan sama jeda olahraga. Dan kalau bagi pemula yang ketika ingin memulai olahraga, walaupun hanya setengah jam dan ringan misalnya, tapi merasa pandangannya sudah gelap, jangan dipaksakan. Hentikan, istirahat, tarik napas. Mau coba lagi boleh, tapi kalau kembali gelap lagi, kembali pusing lagi, mending istirahat total. Tubuh kita butuh adaptasi, jadi bisa diulang lagi besoknya. Nah, terkhusus untuk olahraga gym ya, jangan sekali-sekali berpikir bahwa olahraga gym itu ya adalah olahraga lomba-lombaan ngangkat berat. Salah. Gym itu, bahkan semua olahraga, yang paling penting adalah bagaimana melakukan gerakan yang baik dan benar. Kenapa menjadi penting? Agar ke depannya kita bisa lanjut terus berolahraga, bisa continue. Kalau gerakan kita kurang tepat,
cara-cara kita kurang baik, justru kita bisa mendapatkan cedera yang akhirnya tadinya maunya rutin berolahraga, justru berhenti berolahraga di awal kita ingin memulai olahraga. Nah, untuk gym seperti itu sebaiknya ada teman yang paham tentang cara mengangkat yang benar, gerakan yang benar. Nanti kalau sudah terlatih, sudah terbiasa dengan cara mengangkat yang benar, cara melakukan pergerakan yang benar, baru bebannya akan menyusup perlahan-lahan sehingga bisa mencapai beban maksimal sesuai dengan kondisi badan dan kondisi kekuatan ototnya. Demikian penyampaian terkait olahraga. Tetap kami harapkan bagi para pemirsa untuk mohon bantuannya subscribe channel kami ya. Silakan beri komentar, silakan di-share, dan jika ada pertanyaan terkait kesehatan apapun itu, termasuk materi hari ini terkait olahraga, silakan ketik di kolom komentar, dan jika ada saran juga silakan ketik di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.